menuntun kami semua pada pagi hari ini, sebab kami sudah siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, salam. Ya, Bapak Ibu Saudara, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, kita akan membaca teks firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Lanjutan dari pembacaan kemarin, Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan perikopnya dan kita akan membacakan teksnya bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Perikopnya perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggap bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjian dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan pagi hari ini untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya akan kasih tema sederhana buat kita pagi hari ini, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sempat viral di media sosial, ada seorang anak muda berusia 26 tahun ya, mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya di jembatan Tukat Bengkong. Ya, anak yang masih sangat muda, 26 tahun. Banyak orang bertanya-tanya ya, banyak orang mengatakan bahwa kasihan ya, masih sangat muda kok sudah mengakhiri hidup. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, jika seseorang berada di dalam masa-masa yang sulit dan sukar dan ia merasa tidak ada harapan lagi, maka orang itu akan mengambil keputusan yang kadang-kadang di luar dari dugaan. Ya, mungkin orangnya tenang, orangnya gampang senyum, orangnya baik, tapi kaget-kaget kita bisa mendengar bahwa ya Israel pada waktu itu, baik kaum Yehuda dan kaum Israel, di mana pada waktu itu Yehuda sendiri rajanya sudah ditangkap bersama pegawai-pegawainya dan sudah ditawan oleh Raja Nebukadnezar.
Yerusalem sendiri sudah dikepung oleh tentara-tentara pada waktu itu. Ya, bahkan dalam nubuatan dalam pasal sebelumnya, pasal 25 dikatakan bahwa mereka akan dibuang kurang lebih 70 tahun. Dan keadaan lagi latar belakang yang paling menyedihkan dalam konteks yang kita baca kemarin dalam teks sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan sudah memalingkan wajahnya daripada bangsa ini atau umat ini. Nah, kondisi inilah yang membuat orang-orang kaum Israel dan Yehuda pada waktu itu mereka ada dalam satu tekanan yang luar biasa. Mereka dalam satu masa sukar yang begitu luar biasa. Mereka ada dalam masa kesedihan, kekecewaan, sakit hati. Sehingga firman Tuhan ini datang lagi melalui Yeremia kepada mereka. Ini juga merupakan pengulangan karena sebelumnya juga sudah disampaikan janji yang sama bagi kaum Yehuda dan Yerusalem. Apa maksud dan pesan daripada firman Tuhan pagi hari ini yang dapat kita ambil? Yang pertama, yang pesan yang mau disampaikan adalah bahwa di dalam menanti janji Tuhan, umat Israel dan Yehuda harus tetap sabar. Ya, harus tetap sabar. Dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang, ya, atau harinya dalam terjemahan yang lain dikatakan sesungguhnya hari Tuhan itu akan datang. Ya, tapi kapan? Apakah hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu? Tidak tentu di situ, tapi dikatakan pasti akan datang waktunya. Ya, yang diharapkan daripada bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka harus tetap sabar di dalam penantian mereka akan janji Tuhan. Bapak Saudara diberkati Tuhan, seringkali mungkin kita mengalami hal yang sama, ya. Contohnya kita janji sama teman, ya, ketemu di restoran, ya, janji jam 5. Kita sudah datang setengah 5, nunggu-nunggu, nggak muncul-muncul. Pasti selalu ada dua pertanyaan yang muncul ketika kita menanti, ya, menanti janji Tuhan. Pertanyaan yang pertama adalah kapan? Yang kedua, mengapa? Kapan berbicara tentang waktu, ya. Kapan itu bisa terjadi? Mengapa berbicara tentang alasan, ya. Alasan kenapa itu bisa lambat terjadi. Contohnya konteks ini tentang janji Tuhan. Kapan Tuhan akan memulihkan? Mengapa Tuhan sepertinya dalam tanda kutip lama untuk mengadakan janjinya bagi bangsa Israel pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Dalam teks ini firman Tuhan, Yeremia datang kepada umat Israel supaya mereka tetap menunggu waktu yang terbaik daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Hari kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikannya bagi kita. Ya. Nah, pagi hari ini kita dikuatkan lagi supaya menjadi orang yang sabar untuk menanti janji Tuhan. Emang ada orang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling berat adalah menunggu atau menanti, ya. Ya, kalau kita menunggu 1 hari, oke, masih sabar. Menunggu 2 hari, oke lah. Tapi kalau kita sudah berseru, kita sudah berdoa sekian lama dan Tuhan belum menjawab, itu menjadi tantangan terbesar bagi kita. Apakah kita masih sabar untuk menanti janji Tuhan itu? Atau kita menjadi orang yang gampang kecewa, menjadi orang yang gampang putus asa, sakit hati, bahkan sedih? Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita harus menunggu waktu yang terbaik daripada Tuhan karena janji Tuhan pasti akan ditepati. Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel. Ada satu kisah menarik. Pada suatu hari di sebuah restoran ada seorang kulit hitam datang untuk memesan makanan di restoran yang sangat mahal. Dia datang duduk 10 menit, pesanannya juga belum muncul. Sampai 30 menit, bahkan sampai 1 jam. Pelanggan yang datang belakangan, mereka pesanannya kok sudah keluar, punya dia belum keluar-keluar juga. Lalu dia sudah mulai gelisah, tapi dia tetap mengambil keputusan untuk sabar menanti. Dan singkat cerita, tiba-tiba keluarlah dari dapur serombongan orang membawa begitu banyak menu makanan di atas mejanya dia. Ternyata yang punya restoran itu adalah teman dia waktu dia masih sekolah. Ketika dia memasuki restoran itu, teman dia melihat dari layar CCTV, monitor CCTV, dikatakan kepada karyawannya, itu adalah pelanggan yang istimewa hari ini. Kenapa istimewa? Karena dia adalah teman saya. Jadi kita harus kasih menu yang terbaik. Buah dari kesabaran si bapak kulit hitam ini, akhirnya
dia mendapat menu yang banyak, bukan hanya menu yang banyak, menu yang terbaik dari restoran itu, bahkan itu juga dikasih gratis, karena yang punya restoran adalah teman waktu masa kecilnya. Cerita ini memberikan satu pesan moral bagi kita bahwa ketika kita sabar menanti sesuatu, ya, maka pasti kita akan mendapat yang terbaik dari Tuhan. Ya, orang yang sabar pasti dia punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sedang menyiapkan, Tuhan sedang merancangkan yang terbaik dalam kehidupannya. Seperti yang firman Tuhan kita baca kemarin, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Bahkan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah terpahami, yang tidak pernah diketahui. Jadi sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, ketika kita sabar menanti, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah muncul dalam pikiran kita, yang tidak pernah muncul dalam hati kita, dalam penglihatan pendengaran kita, Tuhan akan kerjakan bagi kita. Itu pesan yang pertama buat kita pagi hari ini. Tetap sabar menanti janji Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini kenapa diulang lagi? Ya, ini pesan bahwa Yeremia mengingatkan kepada kaum Yehuda dan Yerusalem supaya mereka senantiasa menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Karena apa? Raja mereka sudah ditangkap, ya. Sudah tidak ada lagi yang diharapkan, ya. Raja mereka, bahkan imam-imam mereka pada waktu itu pun sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga satu-satunya harapan mereka waktu itu adalah tetap fokus kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang berdaulat dalam hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, bergantung penuh kepada Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Ya, pengharapan itu seperti sawi yang kuat atau jangkar yang kuat. Kita harus menaruh pengharapan kita betul-betul kepada Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan kita betul-betul, kita menaruh kepada tangan Tuhan yang perkasa. Ya, kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada kaum Yehuda dan kaum Yerusalem, supaya mereka senantiasa menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Ya, seperti sawi yang kuat. Ya, kalau kita melihat sawi seperti jangkar kapal itu ketika dibuang ke dasar laut, kapal itu tidak bisa digeser oleh gelombang apapun. Ya, walaupun gelombang besar tidak bisa digeser, apalagi hanyut, apalagi tenggelam. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka badai sebesar apapun seperti pujian yang tadi kita naikkan, itu tidak dapat menggeser iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, walaupun ada kesulitan yang besar, walaupun ada sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan yang besar datang menimpa kita, tapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada tangan Tuhan yang kuat, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melihat jauh ke depan bahwa di balik tantangan ini, di balik kesulitan ini, ada rancangan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Itu yang mau Tuhan sampaikan oleh Yeremia kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang punya pengharapan kuat kepada Tuhan sekalipun ya dia mengalami vonis dokter, contohnya dia sakit, dia punya masa hidup tinggal 10% lagi. Tapi 10% itu juga bisa menimbulkan pengharapan bahwa 10% itu Tuhan bisa melakukan sesuatu mujizat dalam hidupnya. Tapi kalau orang tidak punya pengharapan, bisa kebalik. Walaupun harapan hidupnya 90%, tapi dia bisa gampang untuk menyelesaikan hidupnya. Walaupun mungkin usianya baru 20 tahun, baru 25 tahun, tidak menjamin Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Karena setiap orang yang mengalami kesulitan, harapannya pasti dia harus dapat pertolongan. Ketika dia kehilangan harapan itu, maka dia akan menjadi orang yang gampang tawar hati. Dan pada saatnya sampai dia mengambil keputusan, bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang meninggalkan dia, tapi sampai titik kalau dia ambil kesimpulan bahwa Tuhan pun ikut meninggalkannya, maka pasti dia akan mengalami yang namanya hilang pengharapan. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan-keputusan yang sangat radikal, yang tidak sesuai dengan kehendak kita semua, apalagi dengan kehendak Tuhan. Bapak Saudara yang diberkati,
pesan yang ketiga dari teks ini adalah percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah terlambat seperti fajar dan malam hari. Kalau tadi kita baca dalam ayat 20, ya dikatakan sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam. Jadi janji Tuhan itu tidak akan pernah terlambat seperti fajar dan malam hari. Itu yang mau disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel dan umat Yehuda pada waktu itu, bahwa mereka harus percaya janji Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun kadang-kadang kita merasa, wah sepertinya Tuhan terlambat, harusnya kemarin Tuhan tolong, atau harusnya hari ini Tuhan tolong, atau harusnya paling lambat besok atau lusa Tuhan tolong. Kita maunya doa, selesai doa langsung terjadi. Tapi Tuhan katakan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9 dan seterusnya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang penting dia diminta dari kita adalah tetap percaya kepada janji Tuhan itu. Sampai kapan? Sampai janji itu digenapi dalam kehidupan kita semua. Coba kita buka Bilangan 23 ayat 19, kita akan membacanya secara bersama-sama. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Allah bukan manusia. Bedanya pengharapan kepada Tuhan dengan kepada manusia, bedanya pengharapan kepada Tuhan itu pasti. Pengharapan kepada manusia kadang-kadang tidak pasti, atau istilah anak sekarang PHP, ya, pengharapan palsu. Ya. Jadi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang pasti. Ya, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia yang berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal membuat janjinya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Ya, apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. Yang penting kita diminta untuk tetap percaya kepadanya, percaya akan janji Tuhan. Pasti iya dan amin dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini, mungkin pagi hari ini kita yang mengikuti doa pagi, kita belum mengalami masa yang paling sukar seperti ini. Mungkin kita merasa kita masih oke-oke saja, baik-baik saja. Tapi pesan yang terakhir buat kita, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang saat ini, mereka hilang pengharapan. Yang saat ini mungkin hati mereka hancur. Yang saat ini mereka tidak tahu arah hidup mereka. Yang saat ini mungkin mereka sakit hati, kecewa. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, kita juga memberikan diri kita seperti Nabi Yeremia, hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan secercah harapan bagi mereka bahwa masih ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Tetap andalkan Tuhan, tetap sabar dalam menjalani proses. Percayalah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin dalam hidup kita. Demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat buat kita pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan biarlah kita menjadi orang-orang juga yang hadir untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa.